Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Saudara Herman Setiadi, inisiator, Ketua Panitia Kongres Basecamp Ojek Online Indonesia. Yang saya hormati Saudara Dedi Hartono, beliau ini jabatannya banyak, Pak Herman, Ketua Umum AP3MC, Asosiasi Pedagang Pasar Minang Kaniago, juga Ketua DPP Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Yang saya hormati Pak Ustadz Suji yang tadi telah memberikan sebuah pencerahan, dan kawan-kawan sekalian perwakilan dari Basecamp Ojol se-Jabodetabek, dan kepada seluruh driver ojek online se-Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, al-ayah amma ba'du. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas kehendak dan ridhonya lah pada hari ini, Minggu 23 Oktober 2022, di Cilincing, Jakarta Utara, kita masih diberi kesempatan silaturahim dengan maksud dan tujuan yang satu: membangun kebersamaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, saling mendukung dan gotong royong, sinergi dan kolaborasi ojek online se-Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan kawan-kawan dan keluarga ojol di negeri ini hidupnya sejahtera, berkeadilan, dan masa depan generasi penerus bangsa ini akan terjamin lebih layak atas kehendak dan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, saya mengucapkan selamat dan sukses Kongres Basecamp Ojek Online Indonesia 2022. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita bersama ojek online di negeri ini mampu dijawab, mampu direalisasikan hari ini dan ke depan. Insya Allah, tatkala dengan niat tulus dan ikhlas, dengan hati yang murni, bersih dan suci, kebersamaan perjuangan yang kita lakukan bersama akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, KRIS merupakan organisasi sosial ekonomi rakyat, hasil kongres pertama ekonomi rakyat di Hotel Arya Duta Jakarta 24 Maret 2022. Sebuah organisasi yang keanggotaannya bukan personal atau individu, namun keanggotaannya adalah organisasi ekonomi dan usaha rakyat, bantuan hukum, perlindungan konsumen produsen, dan organisasi media massa. KRIS hanya memiliki satu visi tunggal besar, menjadikan rakyat sebagai
subjek ekonomi. Rakyat harus mendapatkan haknya memiliki saham atas kekuatan dan potensi ekonominya. Rakyat harus mendapatkan haknya untuk mengail fasilitas usaha dan ekonomi produktif, dan rakyat harus mendapatkan haknya mendapatkan pendampingan ekonomi dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, KRIS mendorong menjadi sebuah rumah besar Nusantara ekonomi rakyat yang melindungi, mengayomi, dan mengkanalisasi berbagai persoalan, hambatan, dan tantangan ekonomi rakyat, termasuk tantangan kawan-kawan ojek online Indonesia ke depan. KRIS mendorong seluruh kekuatan dan potensi ekonomi rakyat terkelola secara baik dan benar melalui terwujudnya sebuah ekosistem ekonomi rakyat berbasis komunitas dan klaster spesifik. Saudara-saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh Haji Dedi Hartono, perjuangan di lahan ekonomi rakyat pada dasarnya ada dua pilar besar. Yang pertama adalah penegakan keadilan ekonomi yang menyangkut tata aturan dan regulasi, baik dengan pemerintah, dengan swasta, dan kekuatan ekonomi yang lain dalam maupun luar negeri. Pilar penegakan keadilan inilah yang nantinya akan diperjuangkan oleh Komite Ekonomi Rakyat. Harus hadir Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional Indonesia, harus hadir Undang-Undang Ekonomi Digital Indonesia, termasuk yang mengatur tentang transportasi online di Republik ini. Karena hingga hari ini hubungan driver ojek online maupun kendaraan roda 4 merupakan hubungan yang semu hanya diatur melalui keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pilar besar yang tidak boleh terabaikan oleh siapapun. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menggarisbawahi bahwa memajukan kesejahteraan umum setelah terlindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab negara, tanggung jawab seluruh kekuatan elemen bangsa. Tentunya kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh rakyat, bagi seluruh bangsa Indonesia, termasuk sekitar 5 juta pengemudi ojek online di Indonesia, harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Untuk itulah saudara-saudara, KRIS tidak akan pernah berhenti terus mendorong terwujudnya sebuah ekosistem ekonomi rakyat ojek online Indonesia. Saya jujur katakan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, peserta Kongres Basecamp Ojek Online Indonesia, tatkala kawan-kawan ojek online, driver kendaraan roda 4 online menyadari memiliki potensi dan kekuatan ekonomi, kemudian bersatu dan tangguh, sinergi dan kolaborasi merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar. Saudara-saudara, 5 juta ojek online yang ada di Republik ini merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, Pak Herman Setiadi, Pak Dedi Hartono, dan kawan-kawan semuanya, hari ini KRIS menyiapkan program
unggulan untuk ekosistem ojek online Indonesia. Yang pertama, pengadaan mobil listrik, motor listrik, dan take over leasing kendaraan roda 2 berbasis kredit modal usaha lembaga perbankan. Saudara-saudara, sebelum pandemi COVID-19 di negeri ini ada 5 juta motor yang dikeluarkan setiap tahunnya. 99% harus terbeli melalui sistem leasing kendaraan roda 2. Kita sadar leasing itu bunganya 40% karena roda 2 dianggap barang konsumtif, berbeda dengan leasing kendaraan roda 4. Umumnya tenannya adalah 3 tahun, artinya setiap tahun ada perputaran leasing 15 juta kendaraan roda 2. Singkat cerita, secara nominal ada 400 triliun rupiah perputaran leasing kendaraan roda 2 di Indonesia setiap tahunnya. 40%, artinya 160 triliun rupiah beban bunga yang harus dibayar oleh rakyat dan bangsa ini kepada microfinance penyelenggara leasing kendaraan roda 2. Oleh karena itu, kami berharap apa yang hari ini disiapkan oleh Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, pengadaan motor listrik dan take over leasing kendaraan roda 2 bisa dimaksimalkan kemanfaatannya oleh seluruh pengemudi ojol di tanah air. Kami mentargetkan untuk wilayah Jabodetabek 11 kabupaten kota per April 2022 minimal tiap kabupaten kota ada 2.000 motor listrik dan 10.000 take over kendaraan roda 2 berbasis kredit modal usaha. Ini semua Pak Dedi terdedikasikan untuk kawan-kawan ojol, bukan untuk diri saya pribadi. Yang ingin saya sampaikan adalah kawan-kawan harus menikmati potensi ekonomi, perputaran kekuatan ekonomi yang kawan-kawan putar sendiri. Pasca kongres ini, saya minta kepada kawan-kawan memiliki sebuah cita-cita besar. Ojek online harus punya perusahaan sendiri yang nantinya sahamnya akan dimiliki oleh seluruh pengemudi ojek. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kami juga menyiapkan program warung sembako ojek online Indonesia. Pak Herman tadi menyampaikan ke saya, di Jabodetabek menurut perhitungan saya tidak kurang dan tidak lebih ada sekitar 5.000 sampai 6.000 base camp ojek online dan 1,5 sampai 2 juta se-Jabodetabek ojek online. The majority masih single rider. Oleh karena itu, kami berharap pasca kongres ini kepengurusan yang terbentuk harus segera mengidentifikasi base camp ojek online yang bisa digunakan dan menghadirkan warung sembako ojek online Indonesia. Ini sangat simpel. Tatkala kita bicara 1,2 sampai 2 juta ojek online yang terkonsentrasi di 11 kabupaten kota se-Jabodetabek, kebutuhan pokok keluarga ojol, kebutuhan pokok di sekitar base camp, dan kebutuhan pokok masyarakat di sekitar rumah
pengemudi ojol merupakan potensi ekonomi yang sangat besar, dan ini didukung full oleh Badan Pangan Nasional Bappenas Republik Indonesia. Bagaimana formulasinya, bagaimana strateginya, nanti akan dibentuk tim khusus persoalan warung sembako ojek online Indonesia. Saya hanya ingin menggarisbawahi, semuanya harus dikelola dengan baik dan benar, tidak boleh disalahgunakan, karena ini semua kita dorong untuk mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan secara berkeadilan bagi pengemudi ojol bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga, kami telah menyiapkan perumahan ojek online Indonesia. 2 hari yang lalu saya sudah sepakat dengan salah satu pengembang, ada 7.000 sampai Kabupaten Bekasi dengan harga 160 juta sebagaimana peraturan pemerintah, dengan cicilan kurang dari 1 juta per bulan. Saya telah bertanya kepada beberapa pelaku ekonomi rakyat yang hari ini belum punya rumah. Ternyata kontrak di Jakarta ini paling tidak 1 juta per bulan. Ini langsung bisa dieksekusi, dimanfaatkan oleh kawan-kawan. Kalau kita bicara FRPP, memang tidak mungkin rumahnya dibangun di DKI Jakarta, karena tanahnya maksimal harganya 250.000 per meter. Silakan Pak Dedi, Pak Herman, teman-teman yang berminat, nanti kita siapkan Google Form-nya dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS. Saudara-saudara, yang keempat, kami juga ingin ojek online memiliki sebuah pendapatan penghasilan bukan hanya dari tarif ojol. Oleh karena itu kami buka seluas-luasnya kawan-kawan ojek online untuk bisa mengalir rezeki melalui program umroh Indonesia. Jamaah umrohnya paling tinggi di dunia, 1,5 juta jamaah. 1,5 juta ini secara simpel 30 sampai 40 juta, berarti ada dana 45 sampai 60 triliun per tahun. Kami berharap keluarga ojol atau pengemudi ojol yang beragama Islam yang punya keinginan umroh bisa memanfaatkan program ini. Kawan-kawan pengemudi ojol juga bisa mengayomi jamaah, membangun komunitas di sekitarnya, di base camp, membangun pemasaran melalui grup WA, di Instagram dan sebagainya. Saya tidak pernah mengelola program tidak terbuka. Tatkala itu ada X rupiah, KRIS hanya mengambil sangat kecil sekali, cukup untuk administrasi dan menggaji staf di bagian umroh. Saya beri ilustrasi, tatkala satu jamaah kemudian dapat 3 juta rupiah misalkan, ini baru misalkan Pak Dedi, KRIS hanya 300.000 rupiah. Yang 2,7 juta rupiah saya dedikasikan untuk organisasi yang mendapatkan surat mandat dari Ketua Umum KRIS. Misalkan AP3MC atau APRI yang saya pimpin sendiri, dia berhak mengelola 2,7 juta per jamaah ini sesuai dengan tata aturan di internal organisasinya masing-masing. Ketua Umum KRIS hanya memberikan White Cross yang harus mendapatkan yang terbanyak, proporsinya adalah
yang bekerja dan berkeringat yang membawa jamaah. Itu nanti akan diatur di internal organisasi masing-masing. Kalaulah kawan-kawan bisa membawa satu kloter 20 jamaah, ada gratis satu. Itu nanti semua hanya pimpinan organisasi yang mendapatkan surat mandat dari Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS. Itu soal umrah. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, kita punya agenda besar, rantai pasok pangan dalam kerangka memberikan sebuah pemendekan supply chain distribusi bahan baku usaha dan ekonomi rakyat. Kawan-kawan juga diperbolehkan untuk mengkonsolidir warung kelontong kuliner di sekitar base camp. Tinggal nanti permisi kepada saya sebagai ketua APLI. Kalau itu warung Tegal, permisi dengan organisasi warung Tegal dan sebagainya. Bahkan saya punya harapan teman-teman ojol dan organisasi ekonomi rakyat bisa terkomunikasi dengan RT RW di seluruh Indonesia. Itulah 5 program yang saya berharap teman-teman ojol bisa untuk memaksimalkan kemanfaatannya untuk mendongkrak ekosistem dan kesejahteraan ekonomi ojek online di Indonesia. Sekali lagi, kita harus bersatu dan tangguh. Kuncinya hanya satu, kawan-kawan memiliki kesadaran secara utuh dan menyeluruh bahwa persoalan ekonomi rakyat, persoalan ekonomi bangsa, dan persoalan ekonomi negeri ini ada di kaki ekonomi rakyat, bukan di tangan pemerintah atau yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami, dan sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses Kongres Basecamp Ojek Online Indonesia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.